Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada kebiasaan kita sebagai manusia, bisa dikatakan sudah menjadi fitrahnya manusia. Hal yang sederhana itu, hal yang ringan itu, kalau mengikuti aturan, kalau mengikuti contoh, maka hal yang ringan itu jadi nilai ibadah, bahkan jadi amalan yang dicintai oleh Allah. Apa amalan yang ringan? Apa kebiasaan manusia? Apa fitrah itu? Adalah bersin. Saya ulangi, bersin itu merupakan fitrah kita. Itu ringan, itu hal yang sederhana. Ternyata bersin itu bisa nilai ibadah. Bahkan dalam hadis disampaikan, ahabbu ilallah, Allah senang, Allah suka dengan bersin itu. Tapi bersin yang mana? Yang dicintai, yang disukai Allah. Apakah bersin yang suaranya menggelegar itu, Bapak? Sampai-sampai orang lagi tidur ngantuk juga terbangun saking kencengnya suara itu? Atau bersin yang bagaimana? Nah, disinilah Bapak, kita sering bersin tapi tidak pakai adab, tidak pakai aturan. Padahal jauh-jauh sebelum kita lahir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan aturan dan sudah memberikan contoh perihal bersin. Hadis daripada Abu Hurairah yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana atosa gotto wajhahu biyadihi aw bithawbihi wa goddo biha sautahu. Nabi, kata Abi Hurairah, ketika beliau bersin itu gotto wajhahu biyadihi, ketika Rasul bersin wajahnya ditutup, terutama bagian mulut dan hidungnya. Dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya Rasul, atau bithawbihi, dengan bajunya Nabi. Bukan cuman itu, wa goddo biha sautahu, dan suara bersinnya dipelankan. Itu aturannya, itu adabnya, itu etikanya ketika bersin. Baik ada orang maupun tidak ada orang, sendirian ataupun banyak, itu adabnya, itu akhlaknya, itu etikanya, itu aturannya. Kalau bersin seperti itu ada harapan ahabbu ilallah, bersinnya bernilai di hadapan Allah. Bapak yang saya hormati, hadis yang kedua riwayat Imam Muslim, sama dari Abi Hurairah. Kata beliau, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Setelah kita bersin, wajah dan mulut kita ditutup, dan suara bersinnya direndahkan ataupun dipelankan,
maka etika adab yang kedua, falyakul alhamdulillah, dan ucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ada satu hak, ada satu kewajiban bagi yang mendengarnya membacakan yarhamukallah. Ketika mendengar yang bersin mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersinnya disunahkan melanjutkan doa yahdikumullah yuslih balakum. Bapak yang saya hormati, dalam riwayat yang lain Imam Muslim menyampaikan, hakul muslim alal muslim sittun, kata Nabi. Hak seorang muslim dari muslim yang lain itu ada 6. Wahia, di antara yang 6 itu, idza atosa fahamidallah fasammathu, kata Nabi. Ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi yang dengar bersin yang mengucapkan alhamdulillah menjawab yarhamukallah. Kalimatnya hakun, Bapak. Hak. Para ulama ada 3 pendapat. Maksud hak di sini fardu ain. Maksudnya setiap orang wajib menjawab yarhamukallah ketika ada yang bersin. Berarti kalau tidak menjawab yarhamukallah bisa dosa hukumannya. Itu pendapat pertama. Kaul kedua bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Maksudnya bila mana ada yang mengucapkan yarhamukallah dan yang tidak menjawab tidak dosa. Pendapat yang ketiga para ulama, hukumnya sunnah mutlak. Maksudnya mau ada yang jawab ataupun yang tidak sampai dosa. Bapak yang saya hormati, kalau hal yang sederhana ini, kalau yang ringan ini kita mengikuti aturan, mengikuti contoh Nabi, maka hal yang ringan ini ternyata bernilai ibadah, bernilai hal yang sangat terpuji. Ahabbu ilallah, bisa dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak, hal yang sederhana ini, hal yang ringan ini, yang sudah sering kita mengucapkan atau melakukan bersin ini, sekarang kita belajar pakai adab, pakai akhlak, pakai etika, pakai aturan. Lebih-lebih kita seorang muslim, lebih-lebih kita ahli masjid, lebih-lebih kita ahli taklim. Kalau bersin saja tidak mencontoh Nabi, tidak pakai akhlak, tidak pakai ilmu, lalu bagaimana orang yang tidak pernah ngaji? Lalu bagaimana orang yang bukan muslim? Maka saya mengajak Bapak yang saya hormati, bersin kita jadikan sebagai nilai ibadah di hadapan Allah dengan akhlak, dengan contoh yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama, tutuplah wajah kita, terutama mulut dan hidung. Yang kedua, rendahkan, turunkan nada suaranya. Dan yang ketiga, setelah selesai bersin, ucapkan alhamdulillah. Ketika di sampingnya ada orang yang mendengar yarhamukallah, lah ucapkan itu. Ketika yarhamukallah dibacakan, maka orang yang bersin sampaikan doa yahdikumullah yuslih balakum. Itulah Bapak sedikit mengingatkan kepada kita semua berkaitan hal yang sederhana, yang sepele, tapi kalau mengikuti aturan ternyata bernilai ibadah. Mudah-mudahan
ada manfaat, mudah-mudahan ada gunanya, mudah-mudahan jadi renungan untuk diri kita, sehingga bersin itulah bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.